Temanya adalah kita sering mengabaikan, tapi berdampak dahsyat luar biasa adalah akibat kesombongan. Ya, firman ini saya sudah siapkan 2010. Sepertinya saya pernah menyampaikan di tempat ini di ibadah kompak, tapi belum sempat di ibadah umum. Saudara, kesombongan adalah dosa yang Tuhan paling benci ya. Saudara harus mengerti. Sehingga ada kata-kata kekejian. Bagaimana tuh? Coba dikeluarkan. Amsal 16 ayat 5. Ayo cepat. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian. Keji amat lu. Ya, saudara bisa bayangin tuh dosanya seperti apa. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh dia tidak akan luput dari hukuman. Saudara, iblis itu adalah mantan malaikat yang jatuh dalam dosa apa? Kesombongan. Lucifer itu jatuh dalam dosa-dosa kesombongan. Akibat kesombongan nanti adalah menjadi seorang pendusta atau pembual. Bapak pendusta adalah apa? Iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu, bapak pendusta. Kurang lebih seperti itu ya. Saudara, sombong itu ada 3 tingkat. Saudara selidiki ya, supaya saudara ya jangan menjadi kekejian di mata Tuhan. Sombong pertama adalah dia sombong harta. Mengerti? Kalau sombong harta saudara tahu ya, memamerkan kekayaannya, rumahnya yang bagus, mobilnya yang keren, memamerkan perhiasan, baju yang bagus, tas yang branded, memamerkan dia punya harta. Itu pertama adalah sombong harta. Kedua adalah sombong dengan kepintarannya, gelarnya. Jadi kalau udah dapat gelar insinyur atau apa, dokter, dia bangga dengan gelarnya itu, kepintarannya. Jadi saudara kalau ngundang orang itu, saudara nggak tahu gelar, dia nggak datang. Tulis nama dia, nggak ada gelar, embel-embelnya, embel-embel ya, dia bisa marah loh. Saudara percaya itu nggak? Saudara ada yang seperti itu? Tingkat ketiga, ini hampir tersembunyi dan saudara pun nggak tahu. Sombong dengan kebaikan. Atau istilahnya sombong rohani. Saudara pun hampir nggak tahu. Kalau sombong harta, orang lain bisa tahu ya. Kelihatanlah dia misalnya baru beli mobil. Satu hari saya pagi-pagi begitu bangun tidur didatengin seseorang. Tumben dia datang ke tempat saya. Ternyata dia baru beli mobil. Tujuannya untuk apa? Pamer bahwa saya baru beli mobil. Ya, cuman basa-basi ngobrol setengah jam. Waktu mau pulang, saya anterin dong ke mobil. Dia cerita tentang audio yang ada di mobil itu. Itu pamer harta. Atau kalau saudara di medsos gitu ya, banyak kan orang-orang pamer dia lagi ada di mana, lagi ada di Eropa, makan-makan enak atau apalah bla 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 bla. Itu langsung orang bisa tahu, lu sombong kekayaan atau harta. Kalau sombong gelar atau kepintaran, sedikit tersembunyi, ya. Tapi sombong kebaikan, ini sangat tersembunyi seperti debu. Saudara sendiri pun juga nggak akan sadar. Sombong rohani. Nangkep ini ya. Nah, bagaimana kita bisa lepas dari ini? Nanti saya akan bahas satu persatu akibatnya ini. Saudara kan nggak mau dong akibatnya ini ya. Coba kita baca dulu. Lukas 18 ayat 9. Saudara, tanpa disadari banyak kita menjadi orang Farisi modern. Farisi itu tingkat kehidupannya ya, itu bukan seperti orang rendah. Tingkatnya tinggi lah gitu ya. Farisi adalah orang yang menjaga, dia punya adat istiadat. Tentunya orang-orang terhormat lah, ahli Taurat, rohani banget. Saya minum dulu ya sebentar ya. Dan kepada beberapa orang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ini ceritanya Tuhan Yesus lagi makan sama orang berdosa.
dicela oleh orang Farisi. Loh, kok kamu kumpulnya sama orang-orang berdosa? Nah, dikasih perumpamaan seperti ini. Ya. Next. Next. Ada 2 orang pergi ke bait Allah. Ini bait Allah, rumahnya Tuhan. Ada 2 jenis nih orang nih, ya, kiri kanan, si A, si B, orang dosa sama orang nggak dosa, gitulah kurang lebih ya. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Sudah datang kemari tadi berdoa dong, tadi Pak Thomas berdoa. Yang seorang adalah Farisi. Nah ini nih, orang yang rohani banget. Dan yang lain, pemungut cukai, orang berdosa. Taunya kalau udah namanya pemungut cukai, itu stempelnya berdosa aja. Mau lu udah berbuat dosa atau tidak, yang namanya pemungut cukai, stempel bagi orang Israel, dia orang berdosa. Ayo. Orang Farisi itu, orang yang rohani, berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Menurut saudara doanya bagus gak? Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, fakta. Bukan orang lalim, bukan penjina. Dulu di bangsa Israel boleh nikah 2-3 kali. Mungkin ini orangnya istrinya 1 nih. Bukan penjina dia bilang. Dan bukan juga seperti pemungut cukai. Pamerin dia punya kebaikan. Ayo. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Hebat, saya cuma seminggu sekali. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menghadap ke langit. Jadi kalau ini ruang, ini dia punya pintu masuk ke bait Allah. Dia begini nih. Nggak berani menghadap ke langit. Dikatakan, tidak berani menghadap ke langit. Saking dia menganggap dirinya kotor. Melainkan memukul dirinya. Nggak berani lihat ke atas. Dan berkata, doanya nggak panjang. Cuma 5 kata. Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Udah, pengakuan. Tuhan itu suka dengan doa orang jujur. Kita lihat yuk respon Tuhan apa. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan Allah. Orang yang seperti apa ketika masuk? Nggak berani. Nggak berani lihat ke atas. Dia pukul dadanya. Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Respon Tuhan terhadap orang yang merendahkan dirinya. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain itu? Farisi yang ngomong, aku bersyukur, aku bukan orang lain, bukan perampok, puasa seminggu 2 kali, memberi perpuluhan, aku bukan penjina, bla 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 bla. Ceritain tentang kebaikan-kebaikan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dari perikop ini, saudara udah nangkap sesuatu nggak? Nangkep ya? Jadi kalau akibat kesombongan, kesombongan mengakibatkan, nah ini yang saya mau bahas satu persatu. Saudara, manusia begitu lahir ke dunia, dia sudah ada benih dosa. Yang saya katakan adalah mementingkan diri sendiri. Ini saya kan ulang-ulang ya. Mementingkan diri sendiri, paket dengan iri hati dan tinggi hati. Iri hati adalah mementingkan diri sendiri. Nggak boleh lihat orang lain lebih happy dari dia. Karena egois. Jadi manusia begitu keluar dari rahim ibu, ada benih dosa yang disebut mementingkan diri sendiri. Saya sering kasih contoh fakta nyata, anak kecil, ya 2 tahun gitu, ada 2. Yang satu saya kasih permennya 1, yang satu saya kasih permen 20. Dia bisa marah. Nggak ada yang ajarin dia. Itu benih dosa, kodratnya. Mementingkan diri sendiri. Kenapa saya 1? Kenapa kamu 20? Harusnya saya yang 20, kamu 1. Mementingkan diri sendiri. Mengakibatkan apa? Iri hati. Terus akibatnya apa? Kesombongan. Saya yang harus hebat. Jadi kalau kamu muji dia nggak senang. Mengerti ini ya? Satu paket. Saudara harus nangkep ini dulu. Sehingga kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah dihargai orang, dihormati orang, diakui. Maka kalau terjadi percekcokan atau perdebatan lah yang kita ngobrol-ngobrol, tadinya kalem-kalem, akhirnya bisa meninggi. Cuma satu hal, ketika harga dirinya tersentuh.
Coba dah saudara lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Begitu harga diri dia tersentuh, terjadi emosi. Nangkep? Jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita akan jatuh ke dalam kesengsaraan. Saya sering katakan, tadi apa, iblis itu adalah mantan malaikat yang jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dalam konflik, saudara, itu sebenarnya konflik itu bisa selesai dengan kerendahan hati. Tapi si iblis akan komporin saudara supaya saudara tetap tinggi hati. Karena si iblis itu tahu di dalam kerendahan hati itu banyak sekali berkat. Dia nggak mau kasih saudara. Karena iblis itu adalah pencuri, pembunuh, pembinasa. Dia mau binasin saudara. Saudara dikomporin bagaimana sih ya? Jangan mau. Lu siapa? Ingat, lu itu kan ini. Si itu. Tahu sendiri. Gitu tuh. Suruh nangkap ini ya. Dan secara garis besar begini. Coba boleh dikeluarkan, coba Yakobus 4 ayat 6. Saudara ada tinggi hati, tadi firman yang di Lukas 11, Tuhan menolak doa orang Farisi kan. Si pemungut cukai dikatakan, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan. Saudara lihat, langsung aja ayat 6, Yakobus 4 ayat 6 B-nya. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kemarin-kemarin saya udah cerita tentang Raja Manasye yang jahatnya bukan main. Begitu dia dapat hukuman sampai ancur-ancur, dibawa ke negeri Babel, jahatnya raja seperti ini, Manasye nggak pernah ada nih di dalam kisah raja-raja ya. Tapi ketika dia melunakkan hati Tuhan dengan apa? Sangat merendahkan hatinya. Tuhan nggak tahan. Langsung dipulihkan. Nangkep ini ya. Akibat kesombongan, kebaikan kita tuh menjadi sia-sia. Lukas 11 ayat 11-nya. Ayo, Pan. Poin pertama, akibat kesombongan, kebaikan kita akan menjadi sia-sia. Loh. Tadi Lukas berapa ya? 18, sorry. Yang tadi, perikop tadi. Sorry. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ini kebaikan bukan? Aku mengucap syukur kepadamu, aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok. Bukan orang lalim. Ini kan perbuatan baik, bukan berzina. Mungkin dia lihat sesuatu menimbulkan hasrat, ya nafsu birahi, dia tahan-tahanin. Ternyata sia-sia. Dan bukan seperti pemungut cukai, udah mempertahankan hidup dalam kebaikan, nggak mau macem-macem, nggak mau nyentuh ini, nggak mau nyentuh itu, hidup kudus gitu. Diajak ke sini nggak mau, nengok aja kagak mau. Ternyata sia-sia, capek kan? Ya. Jadi kebaikan kita menjadi sia-sia dan kita dilawan, ditentang oleh Tuhan. Ayat 14-nya, tadi kita udah baca di Yakobusnya, ayat 14-nya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Sedangkan orang lain, yaitu orang Farisi, tidak, ditentang. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Ditentang oleh Tuhan. Dibenarkan itu seperti saudara berperkara, ya, masuk ke pengadilan. Keputusan pengadilan itulah saudara itu dibenarkan atau tidak, bukan perbuatan saudara. Nggak usah saudara membela diri. Keputusan ada di hakim, yaitu Tuhan. Ternyata Tuhan menetapkan orang pemungut cukai ini, yang berdoanya tadi, saya bilang nggak berani menghadap ke langit, dibenarkan. Hakim ketuk palu, tok, tok, Aprianto dibenarkan. Dibenarkan bukan oleh perbuatan Aprianto. Keputusan pengadilan, tok. Nangkap? Akibat kesombongan, kita jatuh sebelum jatuh.